Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hana Entertain, pusatnya informasi, ilmu pengetahuan, dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semua dengan segudang spoiler film yang pasti akan menghibur kalian di waktu senggang kalian. Pada kali ini, kita akan membahas tentang film yang berjudul Old Boys, film yang dirilis pada tahun 2000-an. Tetapi, film ini menjadi film yang sangat fenomenal karena sudut pandang filmnya, alur ceritanya yang luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk pada spoiler filmnya. Kisah akan berfokus pada seorang bapak-bapak yang bernama Daesu, di mana dia dituduh telah memukul sepasang kekasih akibat terpengaruh oleh minuman keras. Tak lama muncullah sahabat Daesu yang menjaminnya agar bisa bebas untuk kemudian menelpon istrinya dan mengatakan bahwa dia akan segera pulang dan memberi kejutan kepada putri kecilnya yang kebetulan sedang ulang tahun. Ketika sang sahabat sedang mengucapkan selamat ultah pada anaknya Daesu, dia pun terkejut ketika melihat Daesu itu sudah tidak ada dan menghilang entah kemana. Di mana ini merupakan awal dari sebuah mimpi buruk skala panjang yang akan dialami oleh Daesu. Dan inilah Old Boys. Entah siapa yang telah menculik Daesu pada malam itu, tapi sekarang Daesu terkurung dalam sebuah kamar dengan fasilitas lengkap yang tak jauh beda dengan kamar hotel langganan Anda. Caks! Di mana selama 2 bulan berada di sana, Daesu masih belum mengetahui siapa dan kenapa ada orang yang melakukan ini padanya. Satu hal yang menarik yaitu setiap ada terdengar suara musik muncul semacam gas yang membuatnya pingsan, di mana saat Daesu tak sadarkan diri, ada orang-orang yang selalu mencukur rambutnya dan memeriksa kesehatan Daesu, seolah si pelaku ingin agar dia tetap hidup menjalani penderitaannya selama di dalam kamar ini. Tanpa bisa Facebookan atau main TikTok, Daesu pun hanya bisa menikmati satu-satunya hiburan di tempat ini, yaitu sebuah televisi di mana suatu hari Daesu melihat tentang kematian istrinya, yang berita tersebut seolah membuat Daesu lah pembunuh dari kematian istrinya sendiri itu. Tekanan mental yang dialaminya membuat dia itu sering mengalami delusi, di mana dia sempat mencoba bunuh diri, tapi nampaknya si pelaku tak ingin agar Daesu cepat mati. Untuk mencurahkan hasrat pengen ceritanya, Daesu pun menunggu acara musik yang ada penyanyi wanitanya, di mana hal itu cukup untuk sukses membuat si Johnny tertidur. Dan itu sudah terbukti oleh semua pria yang ada di dunia ini, termasuk Anda. Tak ingin terpuruk, Daesu pun mulai menulis setiap nama orang yang mungkin telah ia sakiti dan ia lukai hatinya. Kemudian dia menggambar bentuk manusia di dinding untuk kemudian memukul gambar orang pada dinding tersebut, sebagai sebuah persiapan untuk membalas dendam kepada orang yang telah melakukan ini padanya. Dengan sebuah kawat dan tinta, Daesu pun mulai menato tangannya satu garis untuk setiap tahunnya yang ia lewati, sebagai pengingat seberapa lama dia berada dalam mimpi buruk ini. Dengan menonton acara tinju, Daesu pun mulai mempelajari cara berkelahi secara otodidak atau semacam shadowboxing, di mana hal itu dilakukan agar mental dan fisiknya tetap stabil, sehingga saat nanti dirinya keluar, dia sudah siap untuk membalas dendam kepada pelaku yang telah melakukan ini kepadanya. 15 tahun kemudian, dia itu terlihat keluar dari dalam sebuah koper, di mana si pelaku akhirnya membebaskan Daesu, dan entah apa maksudnya, tetapi Daesu terlihat senang karena akhirnya bisa bebas dari kamar yang 15 tahun ini mengurungnya. Saat turun dari gedung menggunakan lift, Daesu pun seenaknya mengambil kacamata milik seorang wanita untuk kemudian dia berjalan entah kemana dan lagi-lagi berbuat seenak jidatnya dengan mengambil sebatang rokok dari mulut seorang pemuda berandalan. Saat akan dikeroyok, Daesu pun berpikir tentang kemampuan shadowboxing yang telah dilatihnya selama 15 tahun ini, di mana latihan tersebut terbukti bisa diterapkan di dunia nyata yang membuatnya mampu mengalahkan beberapa orang dengan cukup mudah dan cepat. Saat sedang memandangi akuarium, muncullah seorang gelandangan yang memberikan sebuah ponsel dan dompet berisi uang yang sudah pasti itu adalah pemberian dari pelaku yang telah mengurungnya selama ini. Dan Daesu pun mulai pergi makan ke sebuah restoran sushi, di mana dia bertemu dengan seorang pelayan cantik dan muda yang bernama Mido. Dan ternyata si Mido ini atau si pelayan ini ternyata cukup tertarik saat melihat Daesu makan gurita hidup-hidup, sehingga saat tangan Mido menyentuh tangannya Daesu, dia pun seketika dibuat tak sadarkan diri. Entah apa yang menarik dari Daesu bapak-bapak ini, tetapi Mido dengan baik hati membawa dia ke tempat tinggalnya, yang mana saat itu Mido yang sedang Daesu tiba-tiba masuk dan memaksa Mido melakukan mantap-mantap. Tapi hal itu gagal karena Mido memukul kepalanya. Saat Daesu akan pergi, Mido pun mencegah hal itu.
di mana Mido ternyata tipikal orang yang to the point bahwa jika Daisu ingin melakukan hehehe, tunggulah waktu yang tepat dan jangan gerasa-gerusu untuk melakukannya. Faktanya, Mido ternyata hidup sebatang kara dan tak punya siapa-siapa, sehingga ketika mengetahui bahwa Daisu juga hidup sendiri, dia pun merasa bahwa Daisu itu bisa menjadi teman sekaligus orang yang mungkin bisa menemani hari-harinya kesepian. Suatu hari Daisu pun meminta tolong kepada Mido untuk menyamar sebagai reporter dan memintanya mencari informasi tentang keberadaan anaknya Daisu. Mido pun mendapat sebuah alamat yang berlokasi di Swedia, yang mana sepertinya anak Daisu itu telah diadopsi oleh seorang yang dibawa ke luar negeri untuk tinggal di sana. Namun saat akan pergi menemui anaknya, Daisu pun teringat tujuan pertama dirinya bebas, yakni untuk membunuh si pelaku terlebih dahulu. Satu-satunya petunjuk yang diingat dan diketahui oleh Daisu adalah bahwa si pelaku memberi makanan pada Daisu selama 15 tahun, yakni pangsit, di mana dia mendatangi setiap restoran pangsit yang ada di kota tersebut, dan selama 15 tahun yang ia konsumsi, dia tidak akan pernah lupa dengan rasa pangsit tersebut. Alhasil ditemukan oleh restoran pangsit yang sama seperti yang pernah dirasakannya, di mana Daisu mengikuti salah satu kru restoran tersebut yang mengantarkannya ke gedung tempat dia dikurung selama 15 tahun. Dan orang yang sedang santai ini adalah pemilik gedung tempat Daisu dikurung dulu. Kita sebut saja si pemilik kurungan, di mana dia langsung diikat oleh Daisu dan kemudian dicabut giginya untuk diinterogasi tentang siapakah orang yang telah mengurungnya selama 15 tahun. Terjadi sebuah pertarungan satu lawan banyak orang yang merupakan anak buah si pemilik kurungan tadi, di mana Daisu dengan kerennya menghajar semua preman menggunakan sebuah palu, dan walaupun dirinya sempat ditusuk pisau di bagian punggungnya, Daisu masih bisa tetap berdiri dan mengalahkan semua penjahat tersebut. Saat tersadar, Daisu pun sudah diobati oleh Mido, di mana dia langsung pergi untuk menemui sahabat lamanya yang mana dengan akun Gmail, entah akun Gmail atau apa pada saat itu. Dengan akun yang pasti akun ini akun milik Mido, Daisu pun menyuruh temannya untuk melacak seorang mencurigakan yang sering chattingan dengannya, di mana orang tersebut dicurigai sebagai pelaku yang telah mengurung Daisu selama ini. Tak buang waktu, Daisu pun langsung mengingat Mido untuk menginterogasi siapa orang yang sering chattingan dengannya. Dan tak lama, sahabatnya pun memanggil atau menghubungi lewat telepon untuk beritahu bahwa dia berhasil melacak ID orang tersebut yang ternyata berada dari gedung yang sama dengan Daisu. Dengan cepat Daisu pun pergi ke gedung sebelah, dan akhirnya kita akan melihat dapurannya pelaku yang telah melakukan ini kepada Daisu. Pria ini bernama Wujin. Bukannya memberi jawaban kenapa Daisu dikurung, Wujin malah menyuruh Daisu untuk mencari jawabannya sendiri, yang mana sepertinya Wujin ini memiliki dendam kesumat kepada Daisu yang entah apa itu. Tapi yang menarik adalah Wujin mengancam akan membunuh Mido jika Daisu tidak menemukan jawaban tersebut selama 15 hari. Yang mana saat Daisu sudah mengetahui apa dosanya di masa lalu, dan ia tak perlu repot-repot membunuh Wujin karena Wujin akan membunuh dirinya sendiri setelah Daisu sadar apa kesalahannya. Perlu diketahui bahwa Wujin telah mengoperasi jantungnya dan menanamkan sebuah alat bantu, di mana dia dengan sengaja memasang remote control yang dapat dimatikan secara manual. Dan jika dilihat dari niatnya yang mau balas dendam, Wujin nampaknya sangat amat benci dengan Daisu, seolah Daisu ini memiliki dosa yang sangat besar kepadanya. Saat Wujin dan ajudannya pergi, terdengar suara Mido, di mana saat Daisu kembali ke kamarnya, di situ sudah ada pemilik kurungan dan anak buahnya yang sedang mengikat Mido yang setengah telanjang. Saat si pemilik kurungan akan membunuh Daisu, tak lama muncullah si ajudan Wujin memberikan uang kepada si pemilik kurungan, di mana uang tersebut adalah sebagai ganti atas nyawa Daisu. Ini karena Wujin tidak ingin Daisu mati sebelum menyadari kesalahannya. Setelah melepaskan Mido dari ikatannya, mereka berdua pun pergi dari tempat tersebut dan memutuskan untuk menginap di hotel. Dan bersamaan dengan itu, kita akan melihat Wujin sedang akan dioperasi untuk mengeluarkan alat bantu yang ada di jantungnya, di mana hal itu dilakukan karena Daisu sudah mengetahui apa kelemahan Wujin dan dia tidak ingin mati sebelum Daisu benar-benar menyadari dosa besarnya. Kembali ke Daisu dan Mido yang sudah tiba di hotel, di mana mereka berdua akhirnya melakukan mantap-mantap, dan untuk Mido ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal itu. Saat bangun di pagi hari, mereka berdua pun melihat sebuah kotak berisi tangan si pemilik kurungan, di mana hal itu sengaja dilakukan oleh Wujin sebagai ganti atas insiden karena si pemilik kurungan sempat menyentuh tenteknya Mido, yang mana hal itu membuat Daisu emosi. Sekilas Wujin ini nampak peduli dengan Daisu, namun jangan salah paham dulu, hal ini dilakukan Wujin agar Daisu bisa tetap fokus untuk mencari jawaban atas dosanya.
Sadar bahwa Wujin meletakkan alat pelacak, mereka berdua pun pergi ke sebuah counter HP untuk melepaskan alat pelacak tersebut yang ternyata selama ini disembunyikan di dalam sepatunya. Selanjutnya, Mido langsung mencari tentang segala sesuatu hal yang berhubungan dengan Wujin dan menemukan sebuah alamat sekolah yang dulu merupakan bekas sekolah dari Wujin dan mulai terungkap nih. Dengan cepat, Daisu pun pergi ke sekolah tersebut dan meminta izin untuk melihat buku tahunan, di mana akhirnya ditemukan nama Wujin dan fotonya pada buku tersebut. Ternyata Wujin adalah adik kelas dari si Daisu ini. Setelah menelpon sahabat sekolahnya dulu, akhirnya diketahui bahwa Wujin ini memiliki seorang kakak perempuan yang meninggal akibat bunuh diri, dan dari gosip yang tersebar, kakak perempuan Wujin ini yang dikabarkan adalah seorang wanita yang tidak baik dan sering berhubungan badan dengan beberapa murid dari sekolah, sehingga saat kakak perempuan ini hamil, dia pun malu dan memutuskan untuk bunuh diri dengan cara terjun ke bendungan. Namun keterangan tersebut masih belum menjelaskan tentang apa hubungannya Daisu dengan kematian kakak perempuan Wujin ini. Dan tanpa Daisu sadar, di pembicaraan itu sudah disadap oleh Wujin yang sedang berada di sebelah sahabatnya, yang mana ketika sahabat membicarakan tentang kejelekan kakak perempuannya, Wujin pun hilang kendali dan membunuh si sahabat tepat saat telepon masih terhubung. Tak ingin buang waktu, Daisu pun pergi menemui si pemilik kurungan untuk mengajaknya kerjasama demi membunuh Wujin, di mana si pemilik kurungan ternyata juga memiliki dendam kepada Wujin atas tangannya yang telah diputus. Dan setelah mengembalikan cincin si pemilik kurungan yang ada pada potongan tangannya, Daisu pun menitipkan Mido di tempatnya, sedangkan dia akan mencari Wujin untuk menghabisinya dengan tangannya sendiri. Tapi sebelum pergi ke kediaman Wujin, Daisu terlebih dahulu menemui salah satu warga yang ada di dekat sekolah tersebut untuk menanyakan tentang seperti apakah sosok kakak perempuan si Wujin ini dan seperti apa gosip yang tersebar sebenarnya. Di mana Daisu akhirnya dapat mengingat kejadian saat dirinya masih berada di sekolah tersebut. Ketika itu tepat hari di mana dia itu akan pindah ke sekolah, Daisu pun bertemu dengan seorang wanita merupakan kakak perempuan Wujin, yang mana saat itu si wanita pergi, Daisu pun mengikutinya dan tak semanja melihat si wanita tengah bersama seorang pria yang sedang memotret, untuk kemudian dia melihat dia melakukan seperti hal yang tidak senonoh. Tetapi wanita atau kakak perempuan Wujin ini nampaknya seperti menerima perlakuan tersebut. Dan Anda akan sangat terkejut mengetahui bahwa pria ini adalah Wujin, alias adik dari wanita tersebut, atau adiknya sendiri, sehingga bisa disimpulkan bahwa mereka telah melakukan hubungan yang sangat amat dilaknat. Masalahnya saat hari di mana dia itu akan pindah, Daisu pun menceritakan kejadian tersebut kepada salah satu sahabatnya yang masih sekolah di sana, sehingga hal itu menjadi perbincangan semua orang di sekolah, sehingga tersebarlah sebuah gosip bahwasanya si wanita hamil oleh adiknya sendiri alias Wujin, yang membuat si wanita malu dan memutuskan untuk bunuh diri. Dan sampai sini bisa disimpulkan bahwa Daisu ini ternyata ya nggak salah amat, dan Wujin lah yang salah kenapa kakak sendiri diembat. Namun memang ada sebuah peribahasa mengatakan bahwa mulutmu harimaumu, sehingga saat dia itu membicarakan aib tersebut, maka hal itu menjadi sebuah gosip, dan kalau sudah tersebar luas ke setiap orang, maka akan dilebih-lebihkan. Dan sebagai adik laknat, Wujin pun merasa tidak terima dan memutuskan untuk membalas dendam kepada dalang dari gosip itu sendiri, yakni Daisu. Seperti itu kira-kira kesalahan si Daisu ini. Salah dan nggak salahnya kembali kepada kalian semua. Lanjut, setelah mengingat insiden itu dan menyadari semua kesalahannya yang tidak salah-salah amat, Daisu pun kembali ke gedung si pemilik kurungan untuk menemui Mido dan pamitan kepadanya, yang mana Daisu berpikir bahwa mungkin inilah terakhir kali mereka bertemu karena dia tidak janji akan pulang dengan selamat setelah menghabisi Wujin dan semua anak buahnya. Dan jika dilihat dari tangisan dan kekhawatiran Mido, nampaknya dia sangat amat mencintai Daisu, walaupun umur mereka yang notabene-nya usianya terpaut jauh lebih tua. Walaupun baru kenal, Mido tak ingin kehilangan seorang pria yang dicintainya tersebut. Tak ingin membuang waktu, Daisu pun langsung pergi ke gedung tempat Wujin, di mana itu langsung disambut Wujin yang satu lift bersamanya. Dan ketika masuk ke ruangannya, Daisu pun langsung melumpuhkan 2 orang anak buah si Wujin. Dan ketika pada detik terakhir, Wujin pun tetap kekeh bahwa Daisu lah penyebab kematian kakak perempuannya, walaupun dia sendirilah yang awalnya dari semua gosip itu. Dan selanjutnya Wujin pun menceritakan semua skenario balas dendam yang sudah dilakukan Wujin kepada Daisu, yang mana cara balas dendam ini sudah direncanakan Wujin selama bertahun-tahun sejak kematian kakak perempuannya, dan terbilang sebuah rencana yang cukup cerdas dan matang.
yang dimulai dari menculik Dae-soo dan mengurungnya selama 15 tahun, kemudian dibebaskan pada hari dan tanggal bertepatan dengan kelahiran kakak perempuannya tersebut. Yang menarik adalah pertemuan antara Dae-soo dan Mido ternyata juga merupakan bagian dari rencana balas dendam Woo-jin, yang mereka berdua telah diproses, dihipnotis oleh seorang ahli hipnotis yang sangat jago katanya. Sehingga tanpa sadar mereka telah disugesti untuk saling memiliki ketertarikan dan jatuh cinta satu sama lain. Dan plot twist dari semua balas dendam ini akan sangat amat mengejutkan, di mana saat Woo-jin menyuruh Dae-soo untuk membuka sebuah kotak, di situ terdapat foto dirinya bersama istri dan putri kecilnya. Alangkah terkejutnya Dae-soo, saya, dan juga Anda, dan kita semua yang menonton ketika mengetahui bahwa ternyata Mido adalah anak kandung dari Dae-soo itu sendiri. Menyadari dirinya telah menjamah putrinya sendiri atau darah dagingnya sendiri, Dae-soo pun emosi kemudian menyerang Woo-jin, namun berhasil dicegah oleh ajudannya, sehingga terjadi pertarungan yang membuat si ajudan tewas. Saat akan membunuh Woo-jin, Dae-soo pun seketika terhenti ketika Woo-jin mengancam akan beritahu Mido semuanya, di mana Woo-jin diam-diam telah menjebak Dae-soo, yang mana saat ini Mido tengah duduk bersama si pemilik kurungan dengan sebuah kotak berisi foto keluarga yang sama seperti yang dilihat Dae-soo barusan. Tak ingin Mido mengetahui kebenarannya ya, Dae-soo pun sekuat tenaga mencoba memberitahu Mido untuk jangan pernah membuka kotak tersebut, karena jika Mido tahu bahwa dia adalah ayahnya, bisa jadi Mido akan sangat amat depresi dan yang paling buruknya adalah bunuh diri. Maka dari itu Dae-soo pun memohon kepada Woo-jin jangan sampai Mido tahu kebenarannya, di mana Dae-soo rela menjadi anjing lawan Woo-jin untuk menjadi dan kemudian menjilati sepatu Woo-jin, sehingga hal itu membuat Woo-jin sangat amat puas. Merasa itu tak cukup membuat Woo-jin memaafkannya, Dae-soo pun mengambil sebuah gunting kemudian memotong lidahnya sendiri agar Woo-jin puas, untuk kemudian memohon agar Woo-jin menelpon si pemilik kurungan dan memintanya untuk jangan membuka kotak tersebut. Dan setelah Woo-jin merasa sudah mendapatkan balas dendamnya, Dian pun mengabulkan permintaan Dae-soo. Tetapi saat dirinya akan pergi, terdengar suara rekaman saat Mido dan Dae-soo sedang melakukan nahe. Berharap Dae-soo akan selalu ingat bahwa dirinya telah merusak masa depan anaknya sendiri, dan itu lebih menyakitkan dari sekedar sakit gigi gerah. Saat berada di lift, Woo-jin pun menangis karena walaupun dia sudah mendapatkan balas dendamnya yang dia inginkan, dia tetap tidak bisa membuat kakak kurungannya hidup kembali, dan karena dia sadar betul bahwa semua ini adalah akibat Woo-jin sendiri yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dan nafsu birahinya, Woo-jin pun bunuh diri dengan cara menembak kepalanya sendiri. Entah apa yang dilakukan setelah kejadian itu, tapi Dae-soo tiba-tiba terbangun di atas hamparan salju yang dingin, dan tak lama muncullah Mido yang masih belum menyadari bahwa Dae-soo adalah ayah kandungnya. Dan Dae-soo memilih untuk menyembunyikan hal itu selamanya. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya, tamat. Ending yang cukup mengambang dan sepertinya film-film drama yang cukup baik. Baik, terima kasih telah menyaksikan video-video kami. Semoga menghibur dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.